Pemerintah Meksiko bergerak cepat dengan mengerahkan sekitar 10.000 personel militer untuk memulihkan keamanan setelah kematian gembong narkoba Nemesio El Mencho Oseguera memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah. El Mencho, pemimpin kartel generasi baru Jalisco New Generation Cartel CJNG, tewas setelah terlibat baku tembak dengan pasukan militer di Tapalpa, negara bagian Jalisco, pada Minggu 22 Februari 2026. Ia sempat dievakuasi menggunakan pesawat ke Mexico City untuk mendapatkan perawatan medis, namun meninggal dunia dalam perjalanan akibat luka tembak yang dideritanya. Kematian salah satu tokoh kartel paling berpengaruh di Meksiko itu langsung memicu kerusuhan. Kelompok pendukungnya dilaporkan memblokir sejumlah jalan utama, membakar kendaraan, serta merusak toko dan fasilitas usaha sebagai bentuk reaksi atas kematian pemimpin mereka. Aksi kekerasan terpusat di wilayah Jalisco, yang selama ini menjadi basis utama CJNG. Namun, situasi juga merembet ke kota wisata Puerto Vallarta, destinasi populer bagi turis asing, terutama dari Amerika Serikat. Situasi keamanan semakin memburuk setelah sebuah penjara di Jalisco diserang kelompok bersenjata. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 23 narapidana melarikan diri setelah fasilitas pemasyarakatan diberondong tembakan. Buntut situasi ini, data pemerintah mencatat, sedikitnya 73 orang tewas dalam rangkaian kerusuhan pasca kematian El Mencho. Menteri Keamanan Meksiko, Omar Garcia Harfuch, menyebut 25 korban diantaranya merupakan personel Garda Nasional yang gugur dalam 6 serangan terpisah di Jalisco. Meski situasi mulai berangsur terkendali pada Senin 23 Februari 2026, aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Banyak toko masih tutup, terutama di ibu kota negara bagian, Guadalajara. Sejumlah negara seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak berkunjung ke wilayah terdampak. Pemerintah Australia juga meminta warganya meningkatkan kewaspadaan. Akibat situasi keamanan tersebut, puluhan penerbangan dari dan ke Amerika Utara dilaporkan dibatalkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN-RI, menyoroti tewasnya kartel narkoba Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho yang memicu gelombang konflik di Meksiko. Kepala BNN-RI, Komjen Suyudi Arioseto mengatakan tewasnya gembong narkoba kelas kakap itu diyakini akan berpengaruh dalam pasokan rantai narkoba di pasar Indonesia. Dengan seputar konflik kartel narkoba yang sedang terjadi di Meksiko, situasi tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap rantai pasok narkotika di Indonesia, kata Suyudi dalam keterangannya, Rabu 25 Februari 2026. Meski begitu, Suyudi mengatakan pihaknya tetap tidak akan lengah lantaran para bandar akan selalu mencari celah agar bisa memasok barang haram itu ke Indonesia. Para bandar di Indonesia rantai pasoknya akan tetap mencari alternatif yang paling ekonomis dan aman untuk mencoba mensuplai narkotika menuju pasar Indonesia, ucapnya. Adapun, kata Suyudi, alternatif pasokan narkoba itu melalui bandar di 3 jalur yakni Golden Triangle, Gilden Crescent, dan Golden Paacok menjadi alternatif bandar untuk memasok narkoba ke Indonesia. Golden Triangle, segitiga emas, yakni kawasan yang mencakup Myanmar, Thailand Utara, dan Laos Utara. Kawasan ini merupakan salah satu sumber utama produksi narkoba sintetis, terutama metamfetamin, sabu, di Asia Tenggara. Golden Crescent, bulan sabit emas, yakni kawasan yang meliputi Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Kawasan ini adalah lokasi utama global untuk produksi opium dan heroin. Golden Paacok terkait peredaran narkoba dari wilayah Amerika Selatan, khususnya Brazil dan Meksiko. Dan seringkali melibatkan kokain dan metaphetamine, sabu. Rantai pasok narkotika ke Indonesia melibatkan jaringan internasional utama seperti Golden Triangle, Golden Crescent, dan Golden Paacok. Badan Narkotika Nasional, BNN, secara aktif membongkar sindikat-sindikat ini, yang memanfaatkan berbagai modus operandi dan jalur penyelundupan, terutama melalui jalur laut, jelasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.